Hey guys, welcome back to Meita Sari Channel. Hari ini itu tanggal 11 Juni. Ya buat yang suka Blackpink pasti tahu kalau hari ini itu adalah hari pre-sale untuk tiket world tournya mereka yang di Jakarta. Sebenarnya pre-sale tiket itu udah dari kemarin. Kemarin itu ada pre-sale tiket untuk Weverse atau member Blackpink, tapi kan aku nggak ikut Weverse, jadi aku ikut World Ticket itu hari ini di giliran untuk visa pre-sale. Karena aku ada kartu visa, jadi aku ikut war di visa pre-sale. Tapi kalau seandainya hari ini aku nggak ke bagian tiket, mungkin aku bakal ikut di general sale-nya yang besok. Wish me luck. Jadi ini aku udah nyiapin laptop buat war. Jadi kalau kalian nanya kenapa buka laptop itu banyak banget, karena kebetulan aku ada 3 laptop di rumah, jadi udah aku pakai aja semuanya. Jadi semua aku udah loginin akunku satu-satu. Jadi nanti mungkin yang mana nomor queue-nya paling dikit, maksudnya paling duluan dapat antrean, itu yang bakal aku proceed untuk beli tiket. Lumayan effort karena ya kayak kalian tahu kan, Blackpink tuh semua serba kejar-kejaran banget. Sekarang itu masih sekitar jam 3. Kita mulai war itu ternyata jam 4. Aku salah lihat jam. Kalau aku tuh lupa kalau ternyata aku tuh waktu Indonesia bagian tengah. Ternyata jam 3 itu tuh waktu Indonesia bagian barat. Dan aku kayak sampai rumah tuh tadi langsung panik, cepet-cepetan, terus kayak buka laptop, login satu-satu. Ketika udah login, ternyata kelihatan kayak beli tiket itu dimulai jam 16. Jam 16. Oh iya, dan aku langsung ingat, oh iya aku tuh Wita waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kayak udah kepanikan duluan. Tapi at least setidaknya udah prepare lah. BTW konser itu kan 2 hari. Jadi dia tuh konsernya di tanggal 1 November hari Sabtu sama tanggal 2 November di hari Minggu. Jadi hari ini tuh aku war yang di day 1 dulu di tanggal 1. Biar Minggu tuh aku udah balik ke Bali karena konser ini kan di Jakarta. Kayak gitu. Terus kalau seandainya hari ini aku nggak dapet, misalnya kayak aku nggak dapet tiket untuk di tanggal 1, aku akan coba lagi war besok di general sale-nya. Di general sale-nya itu tuh juga sama, aku bakal coba hari pertama dulu. Kalau day 1 aku nggak dapet, baru aku pindah ke day 2. 12 menit lagi ya. Oke. Waktunya tinggal dikit lagi dan aku udah deg-degan dari sekarang, dan kayak tangan udah mulai kayak ngambang gitu. Padahal kayak ini tuh bukan konser pertama aku, maksudnya konser stadion, tapi kayak setiap beli tiket feeling itu selalu seperti ini, kayak deg-degan, terus kayak takut nggak dapet. Oke, sambil kita nunggu waktunya lagi beberapa menit, mungkin kita story time dikit ya. Jadi dari 2 konser stadion ya, ini kan hitungannya konser stadion nih karena dia tuh adanya di dalam stadion. Jadi dari 2 konser stadion yang pernah aku tonton, antara Blackpink juga dan Dua Lipa, itu kan keduanya itu kayak di 2 tempat yang berbeda. Maksudnya tuh bukan stadionnya, maksudnya negaranya, promotornya juga beda. Waktu aku nonton Blackpink itu kan di Jakarta juga. Di Jakarta promotornya pun sama dengan promotor yang sekarang. Karena itu tuh konser pertama aku, jadi aku kayak ya udah it's fine, semua tuh baik-baik aja. Jadi nggak ada yang menurut aku kurang apanya kayak gitu. Karena aku sebelumnya juga nggak pernah terpikir atau nggak pernah kebayang gitu di dalam pikiran aku bakalan nonton tour atau nonton stadion konser kayak gitu. Jadi waktu itu ya udah semua tuh fine aja, maksudnya dari tiket oke, kemudian venue juga oke. Waktu itu venue juga sama di Gelora Bung Karno kayak yang sekarang. Itu Gelora Bung Karno itu kan gede banget dan setengah dari stadion itu dipakai untuk konser kan. Dan
Waktu itu aku ngerasa fine aja dari segi tempat duduk aku yang menurut aku untuk kategori paling kecil. Waktu itu aku beli kategori 4. Itu view-nya masih oke. Untuk layar masih oke. Jadi kita masih bisa lah lihat artisnya dari layar kan. Tapi kalau dari baca dari komen-komen, dari komen orang-orang ya, mungkin yang udah sering nonton konser stadion, itu layarnya tergolong kecil menurut mereka. Jadi akhirnya aku kayak notice, oh ya kecil ya gitu aku mikir. Nah terus and then ke 2024, di 2024 itu aku memutuskan untuk nonton Dua Lipa. Dan waktu itu aku memutuskan untuk nontonnya di Kuala Lumpur. Jadi bukan gimana-gimana, aku sebelumnya juga belum pernah ke Malaysia, belum pernah ke Kuala Lumpur. Jadi waktu itu aku milih Kuala Lumpur untuk nonton itu karena dari segi tiket konser dia tuh murah, jauh banget murah daripada yang di Indo. Nah yang waktu di Jakarta itu promotornya untuk Dua Lipa itu beda sama Blackpink. Waktu itu kayak, nah kalau tiketnya Blackpink ini tuh kan kayak per section itu jelas ya, per section tuh dibagi lagi jadi beberapa kategori. Kalau waktu Dua Lipa tuh kayak satu section yang bentukannya kayak gitu tuh dipukul rata harganya, dan itu tuh menurut aku mahal. Itu belum tax ya, belum termasuk tax. Akhirnya aku cobalah, karena aku pengen banget nonton. Akhirnya aku coba cek lah di Instagramnya Dua Lipa, dimana aja sih dia tour di sekitar Asia, dan ternyata dia tuh ada tour di Kuala Lumpur. Akhirnya aku memutuskan untuk nonton di sana, dan ternyata aku dapat dan bahkan itu aku upgrade tiketku ke kategori yang lebih mahal lah. Awalnya kan aku mau beli kayak kategori paling kecil ya, biar dapat lebih murah. Akhirnya karena kayak aku kehabisan slot, akhirnya aku pindah ke kategori yang lebih mahal. Kemudian dari sana aku realize kalau kenapa orang Indo tuh kadang-kadang aku lihat dia nonton konser tuh sampai ke luar negeri kayak gitu. Ternyata kalau di luar negeri itu, tapi aku nggak tahu tempat lain ya, waktu aku di Kuala Lumpur itu kita bisa milih kursi kita sendiri. Maksudnya ketika kita udah proceed, kita udah pilih kategori tiket, kita tuh milih kursi. Jadi kita tuh bisa nentuin kita tuh mau duduk di mana kayak gitu. Jadi udah kebayang dari sekarang lah view-nya, duduknya sebelah mana kayak gitu. Itu tuh kita bisa milih kayak gitu. Cuma jeleknya itu kalau di sebelahmu nggak ada yang kosong, jadi kita tuh susah nyariin teman-teman. Jadi udah aku berusaha untuk nyari 2 spot yang untuk 2 orang, karena waktu itu aku berangkat sama teman aku berangkat sama Tresna, dan untungnya dapet sebelahan. Dan kalau di Indo, dari pengalaman aku nonton Blackpink sebelumnya dan juga yang hari ini ya, itu kita nggak bisa milih nomor kursi. Jadi kita tuh habis proceed, kita tuh langsung dipilihin kursinya sama pihak promotornya. Jadi kita nggak bisa milih kursi. Setelah udah inline, yang ini nyangkut, yang ini juga error. Aduh buset, sumpah ini ledakan banget nih. Gila banget yang war tiket. Ini laptop Asus aku yang aku antrean sekian, kemudian di MacBooknya segini, Toshiba-nya segini. error lagi. Kalian bayangin gak? Muka aku langsung merah. Kalian bayangin aku war tiket hari ini bareng 56.000 orang, ya which is tuh hampir 60.000 di laptop Toshiba aku tuh. Aku ada orang di depanku tuh antara 59.700. Padahal kemarin tuh udah pre-sale buat Weverse, tapi hari ini tuh pre-sale bisa lebih gila lagi, apalagi besok buat general sale. My god. Jadi ini aku bener-bener nothing tulus banget, dan aku nggak tahu aku bakal kebagian tiket jam berapa, entah kan kebagian atau enggak. Jadi ya semoga kebagian, Sungkara kebagian. Ini juga udah ada tulisan you will have 10 minutes to select your ticket and complete the order form. Jadi kita tuh cuma punya waktu 10 menit aja. Oke, sekarang kita udah masuk antrean 20.000. Supaya lebih semangat ya, kita buka leg sticknya.
Jadi aku beli light stick ini tuh dulu di official merchandise-nya waktu di konsernya 2023. Aku nggak tahu apakah dia akan ada black. Apakah dia akan ada light stick keluaran terbaru. Kalau ini tuh kayaknya generasi berapa ya? Ini tuh official light stick versi 2, ini versi 2, aku nggak punya versi 1 karena aku nggak tahu lah beli di mana dulu, kayak waktu ke konser ya udah ada official merchandise light stick aku beli, dan dia light stick itu juga dapat kayak gantungan tangannya, jadi bisa dikaitin di sebelah sininya kayak gini. Oke, kita udah antrean 15.000 guys. Jadi dia tuh kayak gini, seperti kayak gini. Karena ini nggak isi baterai, jadi aku nggak bisa ngidupin ini untuk kalian ya. Terus don't pay attention sama ya keberantakan aku di sini. 11.000. Dia 11.477, 11.400, 14.310. Kayaknya yang di MacBook tuh bakal lebih cepat deh kayaknya. Karena dia kayak 11.000 gitu. Ini jangan dikaitin, aku susah. Ayo dong. Sekejap mata dia langsung 6.000 guys. Aku buka handphoneku yang ini dulu untuk buka email. Oke, email udah ready, kartu juga udah ready. Antrean 1.000. Di Toshiba aku di laptop yang putih itu antreannya masih 8.000, di MacBook masih 2.000, dan di Asusnya kita udah di antrian 300. It's your turn, it's my turn, oke. Okay. Oh my god. Getting good. What? Aku kehabisan tiket. My god. Yang sisa tuh cuma cat 2 sama cat 4. My god. Gila. Coba kita refresh lagi sekali ya. Biasanya ada yang gagal payment kayak gitu. Oke, kita gagal war tiket hari ini. Let's try again tomorrow. Semoga besok dapet. Kalau nggak dapet, entah nonton atau kita just tip aja. My god. Aku masih berharap ada orang-orang yang gagal payment jadi aku bisa beli hari ini, either di day 1 atau day 2. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Soalnya maksudnya di seat plan tiketnya itu tuh cat 4 tuh menurutku kayak kategori tiket yang lumayan rawan gitu loh. Day 1 udah habis semua. Ya. Oke, akhirnya aku bisa. Aku mau lanjut pembayaran dulu.
My God, I'm going to Blackpink concert. Akhirnya aku dapat. Tadi tuh aku kayak nunggu. Tadi tuh kayak aku nunggu, aku refresh. Ternyata kayak 3 ada. Dan aku udah. Ini aku dapat tiketnya. Oke, aku bakalan cek nanti untuk nomor kursinya. Thank you guys udah nemenin aku war tiket Blackpink. Dari yang tadi aku udah hopeless banget nggak dapat, dan bakalan nyoba untuk war lagi besok, dan ternyata kayak nggak percuma. Tadi aku coba refresh, tiba-tiba ada lagi. Oke. Sampai sini dulu vlog aku hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di vlog yang lainnya, atau nanti vlog aku ketika aku nonton Blackpink di Jakarta di November ini. Bye bye.